Nah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja bentuk-bentuk pelanggaran GCG yang ada dalam apotik di sekitar tempat tinggal saya. Apotek MK. Apotek ini terletak di Jalan Jamin Ginting nomor 46A Merdeka, Kecamatan Medan Baru, di samping showroom motor Honda dan Yamaha. Apotek ini sudah berdiri dari tahun 2023 hingga sekarang. Nah, di apotek ini terdapat pelanggaran GCG, yaitu transparansi, transaksi, dan akuntabilitas. Nah, kenapa di apotek ini memiliki pelanggaran GCG? Karena di apotek ini tidak menyediakan struk atau faktur pembelian. Jadi, di prinsip GCG ini memiliki transparansi, berarti semua transaksi mulai dari pembelian, penjualan, hingga pembayaran harus dicatat dan disediakan buktinya, misalnya struk atau faktur. Sementara akuntabilitas di apotik berarti setiap transaksi itu bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak manajemen. Jadi kalau apotik ini nggak memberikan struk, maka akuntabilitasnya lemah karena pembeli atau manajemen tidak punya jejak yang jelas untuk memastikan transaksi sudah benar. Ini bisa menyebabkan ketidakefisienan, kesalahpahaman, atau bahkan potensi kecurangan di apotik tersebut. Jadi konsekuensinya itu beragam. Pertama, dari sisi pelanggan. Mereka bisa kehilangan bukti pembayaran jika kalau ada komplain. Mereka sulit ngeklaim. Kemudian, yang kedua, secara internal, ini bisa mempersulit audit keuangan karena transaksi nggak tercatat secara resmi. Akibatnya reputasi apotek bisa terganggu dan kepercayaan stakeholder menurun. Nah, saran perbaikannya itu, apotek harus memastikan setiap transaksi dilengkapi dengan struk atau faktur, minimal cetak otomatis di kasir. Dengan begitu, transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pelanggan bisa terjaga. Nah, di apotek ini memiliki penanggung jawab, yaitu apoteker penanggung jawab. Nah, yang dimana peran apoteker ini yaitu perencanaan obat-obatan, pemesanan, penerimaan, penyimpanan, pelaporan, pemusnahan, dan pelayanan kefarmasian seperti screening, resep, konseling, dan swamedikasi. Nah, di apotek ini juga bisa menjaga kualitas pelayanan obat, seperti setiap bulan harus melihat expired obat dan melihat obat yang rusak yang harus benar-benar dicek stok opname obat seperti setiap hari dan setiap bulan harus tahu obatnya yang tidak layak dijual. Dan untuk menjaga kualitas obat itu dengan memperhatikan cara-cara penyimpanan obat seperti aturan suhu dari masing-masing obat dan penyimpanan dengan sistem FIFO, first expired, first out. Nah, di apotek ini tidak hanya memiliki apoteker penanggung jawab, yang dimana apotek ini memiliki beberapa apoteker yang memiliki peran dalam penggunaan obat yang tepat, yaitu memastikan obat yang diberikan sudah sesuai dengan kondisi pasien. Biasanya apoteker menanyakan keluhan apa saja yang dirasakan, usia berapa lama keluhannya dirasakan, dan obat-obat apa saja yang sudah dikonsumsi. Setelah menggali informasi tersebut, apoteker memberikan saran obat yang sesuai dengan keluhan dan memberikan informasi penggunaan obatnya, baik itu aturan pakai, dosis, dan penyimpanan obatnya, sehingga pengobatannya bisa sesuai dengan indikasi penyakit pasien. Jadi kaitan masalah ini sangat erat karena apotek sebagai institusi kesehatan yang dimana harus menjalankan GCG untuk menjaga kepercayaan. Dan dimana juga transparansi transaksi di apotek ini memastikan setiap obat, pembayaran, dan persediaan tercatat jelas. Akuntabilitas memastikan manajemen bertanggung jawab atas semua transaksi. Jadi, kalau apotek melanggar prinsip ini, keakuratan catatan keuangan, stok obat, dan layanan ke pelanggan bisa terganggu, yang berpotensi merugikan reputasi dan kepercayaan publik. Dan juga kalau apotek ini tidak transparan dalam transaksi, misalnya tidak memberikan struk atau faktur, itu bisa berpengaruh kepada kejelasan tarif, yang dimana dibebankan ke pelanggan. Akibatnya pelanggan tidak tahu pasti berapa biaya yang harus mereka bayar, yang bisa menimbulkan ketidakpuasan. Selain itu, kalau tidak akurat, apotek bisa kehilangan kepercayaan dalam menentukan tarif yang adil.
sehingga potensi perselisihan atau bahkan klaim yang tidak sesuai bisa terjadi. Jadi, transparansi tarif ini penting untuk menjaga keadilan, kepercayaan, dan stabilitas keuangan apotik.